Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau mungkin selamat malam kepada Pak Akwat selaku dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis manajemen Unpad 2020. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Citah akan memaparkan ide ataupun rumusan bisnis yang telah kami rancang untuk nantinya dipaparkan kepada Pak Akwat selaku dosen kami untuk memenuhi tugas akhir daripada mata kuliah ini. Nah, kami ini beranggotakan oleh 4 orang. Oke, di sini ada saya sendiri, perkenalkan, nama saya Muhammad Fernanda Iger Zeki, NPM 1203 1018 108. Kemudian saya Tengku Ahmad Ramadan, NPM 120 310 18 0085. Ada saya di sini Muhammad Faris Dewanto, NPM 103. Dan yang terakhir saya Syekh Rahman, NPM 120 310 180 109. Oke, itu mungkin sedikit profil daripada kelompok kami. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke next slide. Oke, next. Nah, silakan teman-teman. Kita masuk ke latar belakang. Sebenarnya, latar belakang dari pembuatan Cita ini, kalau boleh jujur-jujuran, untuk memenuhi tugas studi kelayakan bisnis. Tapi, kalau dari Cita itu sendiri, latar belakangnya, itu karena pada dewasa ini, online shop gitu, perilaku online shopping, kebiasaan online shopping, itu membuat dibutuhkannya jasa ekspedisi ya, walaupun sudah banyak, tapi dirasa kurang mencakup untuk pengantaran-pengantaran ini. Gitu. Fenomena di Indonesia tuh, e-commerce di Indonesia semakin merabak, terutama pada masa pandemi ini. Banyak usaha-usaha yang sebelumnya haruskan untuk melakukan transaksi secara langsung, berubah menjadi transaksi secara online. Nah, kita juga nggak sembarangan munculin ide, kita juga pakai data nih. Tuh. Berdasarkan data analitik advertising ini, aktivitas belanja online ini naik 400% sejak Maret 2020 akibat pandemi. Nah, karena itu kami melihat ada peluang untuk membangun usaha yang dinamai dengan Citah Express ini. Boleh di next. Nah, ini juga sebagai data pendukung, jadi kami nggak main-main dalam mengambil ide. Ini beneran ada datanya kalau pengiriman ini, ekspedisi ini, di wilayah Indonesia ini belum tercover semua. Di Jawa aja, yang mana pulau terbanyak penduduknya bisa dikatakan, cuma baru mencakup 35% gitu tercover-nya. Belum lagi Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan yang lainnya itu masih sedikit sekali, nggak ada yang sampai 50%. Jadi ini sebagai data juga ya, dibalik mengapa kita mengusung ide bisnis Citah Express. Terima kasih. Boleh dilanjut. Ya, tentunya dari data yang telah himpun dan kita kumpulkan, tentunya selanjutnya kita menentukan nih segmentasinya, targetingnya, positioning, bahkan sampai dengan apa sih yang membedakan kita dengan pesaing dari jasa pengiriman barang. Pertama, kita melihat dari segmentasinya. Segmentasi pasar kita adalah konsumen dari online shop e-commerce. Karena melalui e-commerce ataupun online shop, di mana sekarang sedang terjadinya pandemi COVID-19, di mana tingkat transaksi online pun meningkat. Maka jasa pengiriman barang menjadi suatu langkah bisnis yang menjanjikan di masa yang akan datang. Dan yang kedua ada targeting. Targeting di sini kita menargetkan di angka usia 18-45 tahun, di mana memang rentan usia ini adalah usia yang banyak sekali melakukan transaksi online. Dan yang ketiga yaitu positioning, di mana kita semua tiap provinsi untuk menjangkau seluruh Indonesia. Kita ingin menjangkau seluruh Indonesia agar dapat mengenal dari brand kami yaitu Citah.
Dan yang membedakan kami dengan para pesaing yaitu kita akan membuat suatu warehouse ataupun gudang di setiap kelurahan ataupun kecamatan, di mana nantinya itu akan menjadi suatu database kita untuk mencakup semua alamat yang dimiliki oleh konsumen yang melakukan e-commerce. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada cycle bisnis dari kita sendiri. Nah, cycle bisnis ini dimulai dari pembeli, tentu saja. Pembeli memesan barang melalui online all shop, kemudian dikolektifkan oleh kita dan dikelola. Kemudian kurir menerima barang dari penjual barang tersebut dan mendaftarkannya ke gudang. Sebelum dipindahkan ke gudang lainnya yang nanti akan diantarkan oleh kurir ke konsumen. Lanjut. Oke. Iya, selanjutnya kita masuk ke aspek teknologi, di mana aspek teknologi ini meliputi ada sistem informasi gitu. Karena dalam sistem informasi ini akan kami coba optimalisasikan, baik dari segi kegunaan database transaksi dan juga data pelanggan, sehingga nantinya setiap daripada transaksi yang dilakukan oleh calon konsumen kita itu dapat terhimpun datanya, untuk nanti kita coba untuk akumulasikan untuk nantinya dioptimalkan kepada penjualan-penjualan kita di masa yang akan datang. Kemudian kita juga ada aplikasi khusus untuk melacak ataupun men-tracing keberadaan barang yang akan dikirimkan gitu, baik data pengirim dan informasi kurir yang akan mengantarkan barang ke tempat tujuan, sehingga konsumen tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu untuk menggunakan produk daripada Citah itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini untuk volume produksi. Kalau dari ekspedisi ini sih, kami nggak ada patokannya. Jadi patokan dari kami ini produksi gimana ada transaksi aja di e-commerce itu. Nah, ini dapat dilihat data juga kami dapatkan transaksi perharinya di e-commerce menyentuh 4,8 juta berdasarkan data yang diambil. Jadi kita akan maksud saya kami akan menggunakan metode supply chain market responsif. Nah, metode ini berdasarkan pesanan dari konsumen yang masuk, sehingga segera diproses oleh kita untuk diantarkan barang kepada konsumen. Dan dengan menggunakan metode forecast untuk memperkirakan bahwa kami dapat mengantarkan 100.000 barang per harinya. Nah, ini dia nih, bisa dilihat alat transportasi yang akan kami gunakan. Blind van, dan bisa motor untuk yang bawaannya kecil-kecil. Nah, nanti juga bisa menggunakan transportasi laut atau bahkan udara. Ya, selanjutnya ini adalah contoh bentuk kemasan kami dalam melakukan packaging barang yang akan kita antarkan kepada konsumen. Nah, di sini kami membuat suatu kemasan yang ramah lingkungan dan agar dari usaha yang pun tidak merusak lingkungan dan tetap ramah lingkungan. Dari ukuran kemasan terkecil sampai dengan kemasan terbesar. Oke, kemudian di sini kita juga memiliki lokasi persebaran ataupun kita mencoba melakukan mapping terkait dengan lokasi ataupun jangkauan daripada Citah Express itu sendiri gitu. Kami juga melansir data dari Badan Pusat Statistik gitu, bahwasannya masih banyak daerah yang belum dijangkau oleh perusahaan ekspedisi di Indonesia gitu. Oleh karenanya Citah Express ini hadir untuk menjangkau dan juga menggapai gitu berbagai daerah yang belum tercakup oleh para pesaing di bidang layanan pengiriman jasa barang ataupun jasa gitu. Karena kami melihat di sini bisa menjadi satu peluang yang bisa kita untuk optimalisasikan. Nah, selanjutnya kami juga melakukan kompetitor analisis. Nah, dengan kompetitor yang kita pilih tuh ada JNE sama si Cepat. Nah, kalau misalnya dilihat dari sini, kami masih dari tabel kompetitor analisis ini kita masih kurang di sisi brand reputation sama teknologi.
low brand reputation ini wajar karena kita itu masih ibaratnya usaha baru gitu. Jadi belum bisa nyaingin sama JNE sama si Cepat yang udah punya nama. Nah, terus kalau dari teknologi kita awalnya itu sih masih mau menggunakan teknologi yang ibaratnya teknologi yang mendasar dalam menjalankan usaha ini. Nah, dan seiring waktunya kami akan meningkatkan teknologi dengan yang paling baru. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke aspek manajemen. Ini dah, terdapat visi, misi, dan nilai-nilai dasar dari Cita. Bisa dilihat, visi dari Cita itu menjadi perusahaan di bidang jasa pengiriman terbaik di Indonesia. Makanya, tadi kami membandingkannya, analisanya dengan ekspedisi terbaik, tentunya sih, JNE dan Si Cepat. Nah, bagaimana cara kita untuk menjadi perusahaan terbaik di Indonesia itu, pengiriman terbaik di Indonesia? Nah, dengan misi ini, melakukan pengiriman yang cepat, mengirimkan kiriman ke seluruh penjuru Indonesia. Tak lupa juga nilai-nilai dasarnya, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, visioner, dan enjoy. Selanjutnya di sini kita juga melakukan suatu klasifikasi dari jabatan dan juga job description yang dilakukan oleh masing-masing bisa dibilang owner dari bisnis Cita. Pertama kita branch manager kita yaitu Tengku Ahmad, selanjutnya ada deputinya itu Faras Dewanto, saya sendiri selaku supervisor HRD and accounting, dan supervisor unitnya ada Fernanda Gerzegi. Dan ini adalah struktur organisasi dari bisnis kami Cita. Oke, di sini ada job description-nya. Dari branch itu memastikan kelancaran Cita cabang maupun unit dan mengkoordinasikan masing-masing unit untuk kelancaran operasional dan pengembangan perusahaan di tingkat cabang maupun unit. Dan deputy manager bertugas membantu branch manager dan menggantikan sementara tugas jika branch manager berhalangan hadir ataupun cuti. Supervisor accounting itu mencatat semua kas pemasukan dan pengeluaran aktivitas operasional di tingkat cabang, dan supervisor HR mengenai hak kewajiban karyawan, tata tertib, absensi, cuti, permasalahan karyawan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada supervisor unit, itu pimpinan tertinggi di unit cabang Cita yang mengelola operasional unit cabang. Nah, masih di aspek manajemen. Kali ini fungsi actuating. Nah, fungsi actuating ini sumber daya manusia yang tergabung dalam perusahaan kita harus bisa dilibatkan dan dioptimalkan potensi-potensi yang ada serta didukung dengan fungsi pengarahan dari supervisor supaya dapat mencapai visi, misi, dan target perusahaan. Pendekatan yang digunakan dalam proses actuating ini adalah top down. Karena dengan top down ini kita bisa memastikan semuanya berjalan dengan baik dan karyawan dapat mengerjakan tugasnya dengan lancar. Oke, selanjutnya kita masuk ke aspek controlling, di mana aspek controlling ini kita coba bagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada quality control gitu, di mana kita pun secara berkala melakukan pengecekan kualitas jasa yang diberikan kepada pelanggan kami gitu, seperti pengantaran barang, pengemasan produk, dan pelayanan konsumen gitu, karena kami tidak ingin secara kualitas yang kami berikan ini tidak konsisten gitu. Kemudian yang kedua ada tracking barang, di mana tracking barang ini akan membuat semacam alur dari mulai penerimaan barang sampai pengiriman barang gitu, untuk menghindari kehilangan barang konsumen. Kemudian yang ketiga di sini ada monthly evaluation, di mana kita senantiasa melakukan evaluasi rutin untuk memperbaiki kekurangan dan melakukan inovasi untuk beradaptasi mengikuti perkembangan zaman gitu, karena kami pun tidak ingin berjalan di tempat gitu di antara pesaing-pesaing kami. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke sumber pendanaan. Jadi, sumber pendanaannya ini dibagi 2, yaitu modal sendiri dan investor. Nah, untuk besarannya pun juga dibagi 2 tahap. Pada tahun pertama sebesar 20%, dan tahun kedua 80%. Bisa dilihat, modal sendiri pada tahun pertama itu 2 juta dalam ribuan, ingat dalam ribuan. Nah, investor ini 20 juta. Sehingga pada tahun pertama,
didapatkan 22 juta dalam ribuan. Untuk tahun kedua, seiring berkembangnya bisnis kami, 80%-nya ini kami tanamkan sebagai modal, yaitu 8 juta dan oleh investor 80 juta. Sehingga pada tahun kedua sudah terdapat modal 88 juta dalam ribuan. Jumlah yang dihasilkan dari modal sendiri sebesar 10 juta dalam ribuan. Nah, dari investor sendiri, dalam 2 tahun ini, mereka akan memberi dana sebesar 100 juta dalam ribuan. Next. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Di sini terdapat banyak kebutuhan mulai dari tanah, bangunan, mesin, peralatan kantor, alat angkut, infrastruktur, dan biaya praoperasi. Dimulai dari tanah, ini karena jumlahnya tidak menentu dan juga berbagai macam perbedaan di setiap wilayahnya. Jadi kami rata-ratakan saja langsung banyaknya se-Indonesia ini biaya tanah 30 juta dalam ribuan. Untuk bangunan juga karena sama seperti tanah, terdapat berbagai macam perbedaan di setiap daerahnya, jadi kami pukul rata di sini 50 juta dalam ribuan. Untuk mesin terdapat mesin atau peralatan banyaknya terdapat 5 dan per unitnya 10 juta. Sehingga menghasilkan 50 juta untuk mesin dan atau peralatan. Masuk ke peralatan kantor karena dibagi per 30 provinsi. Jadi ini ada 30 dikalikan dengan per unitnya 2 juta, menghasilkan 60 juta. Lalu ada alat angkut, banyaknya 10, harga per unitnya 40 juta, membutuhkan 400 juta. Dan ada infrastruktur juga, 2 unit maksudnya, dengan harga per unitnya 25 juta, sehingga dibutuhkan 50 juta. Dan yang terakhir, biaya peroperasi, 5 juta per unitnya dan hanya terdapat 1 unit, sehingga menghasilkan 5 juta. Dari total semuanya, jumlah sekaligus dikalikan dengan banyaknya, menghasilkan 645 juta dalam ribuan. Ya, selanjutnya ini adalah kebutuhan pembiayaan atau modal kerja dari bisnis kami, Cita, yaitu bahan bakunya, yaitu kita setelah dihitung dan itu ada 1 juta. Terus untuk persediaan bahan seperti packagingnya, kemasan, terus dan yang lainnya itu ada sekitar 500.000. Terus karena kita tidak memiliki suatu produk dan kita menawarkan jasa pengiriman barang, maka produk dalam prosesnya tidak ada harganya. Dan untuk piutang itu kita memiliki piutang sebesar 750.000 dan uang kas itu dikumpulkan melalui modal awal kita yaitu sebesar 1 juta sehingga di total sebesar 350.000 dalam ribuan. Oke, di sini juga kita memiliki analisis biaya tetap kita, di mana kita pertama yaitu gaji, yaitu kita memiliki karyawan yang membantu kita dalam melakukan kegiatan operasional kita. Itu ada sekitar 100 juta, terus untuk penyusutannya seperti penyusutan mobil, terus penyusutan mesin, terus penyusutan yang lainnya sebesar 200 juta. Terus ada bunga pinjaman, kita memprediksi di angka 12 juta, namanya sebesar 2%. Dan untuk biaya pemasarannya kita di angka 200 juta untuk memasarkan branding kita dan untuk agar masyarakat luas bisa mengetahui brand dari kita. Sehingga kalau di total itu ada total 592 juta dalam ribuan. Silahkan Rifki. Nah, berikutnya analisis biaya variabel. Nah, biaya variabel ini terbagi kedua jenis, ada upah sama bahan.
Nah, dengan total biayaannya tuh sekitar 11 juta dalam ribuan. Lanjut. Nah, berikut proyeksi aliran kas usaha. Di tahun pertama itu ada sumber dana inflow. Di tahun pertama sebesar 1 juta, tahun kedua 2 juta, dan tahun selanjutnya yang terus bertambah sebesar 1 juta. Terus ada penggunaan dana outflow, itu sebesar 500.000 yang tiap tahunnya akan bertambah sebesar 500.000 juga untuk 5 tahun ke depan. Dan setelah itu ada arus kas bersih sebesar 500.000 yang selanjutnya akan terus bertambah sebesar 500.000 untuk tahun selanjutnya. Dan setelah itu ada keadaan kas awal. Keadaan kas awal sebesar 100.000 di tahun pertama, 200.000 di tahun kedua, 300.000 di tahun ketiga, 400.000 di tahun keempat, dan 500.000 di tahun kelima. Nah, keadaan kas akhir ini yang di tahun pertama perkiraannya adalah sebesar 600.000, di tahun kedua 1.200.000, di tahun ketiga 1.800.000, di tahun keempat 2.400.000, dan di tahun kelima 3 juta. Ini dalam ribuan. Oke, selanjutnya setelah kita berbicara mengenai aspek keuangan tadi, kita masuk kepada aspek ekonominya, di mana dari aspek ekonomi ini terbagi menjadi dua perspektif, ada bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat luas. Bagi pemerintah ini, aspek ekonominya yakni dapat menyumbang pendapatan daerah. Kemudian yang kedua, menghasilkan dan mengurangi devisa. Kemudian untuk bagi masyarakat luasnya itu sendiri, aspek ekonominya yaitu yang pertama menumbuhkan industri logistik, kemudian kedua menggunakan sumber daya lokal, dan ketiga mengantarkan kebutuhan produk dalam negeri gitu. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita masuk ke aspek sosial gitu, di mana yang pertama ini dapat membuka lapangan pekerjaan, dapat mengurangi angka pengangguran, kemudian juga kita dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan khususnya bagi karyawan ataupun pekerja, dan kemudian yang terakhir memenuhi kebutuhan konsumen dalam yang membantu mengirim barang. Gitu. Di sini pun kami memasukkan data terkait dengan tingkat pengangguran yang menurun gitu, di mana pemerintah ini menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun dalam 5 tahun mendatang. Gitu. Penurunan ini akan diwujudkan dengan meningkatkan investasi kualitas sumber daya manusia dan juga dukungan pelatihan vokasi. Gitu. Nah, di sini kita dalam rangka untuk mensupport juga program-program daripada pemerintah itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke aspek politik. Keadaan yang relevan pada 2020 ini, kami membuat ini Desember, ya. Jadi Omnibus Law yang baru beberapa bulan lalu disahkan mendorong banyaknya investor asing untuk berinvestasi di Indonesia yang secara tidak langsung mendorong transaksi di dalam negeri. Nah, makanya nanti akan terjadi perputaran uang di sana, akan banyak orang online shopping, kami bisa mendapatkan pundi-pundi. Nah, yang kedua ini ada, ini relevan juga dengan keadaan sekarang, masih COVID, bahkan desas-desusnya menjadi wave 2, ya, pemerintah memberlakukan PSBB yang mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi secara online. Oke. Baik. Selanjutnya, tentunya dalam menjalankan sebuah bisnis, kedua belah pihak, baik dari pedagang ataupun juga bisnisnya dan juga konsumen, pasti ada perlindungan hukum untuk menjaga dari kedua belah pihak agar tidak berselisih. Dan di sini perlindungan terhadap pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta resi dan SOP pengiriman barang.
Nah, ini diatur agar kedua belah pihak bisa nyaman dalam melakukan transaksi kegiatan pengiriman jasa barang. Selanjutnya adalah aspek resiko. Nah, resiko apa aja sih yang bisa terjadi dalam usaha kita? Pertama tuh ada sisa kertas kemasan. Sisa kertas kemasan ini bisa diatasi dengan cara pengolahan kertas daur ulang. Yang kedua itu ada resiko mengganggu lalu lintas lingkungan sekitar. Nah, dengan kita bisa mengatur aktivitas itu dengan cara menyesuaikan waktunya. Yang ketiga itu ada kesalahan pengiriman. Nah, kesalahan pengiriman ini kita ngatasinnya bisa dengan melakukan tracking pengiriman barang. Yang keempat itu adalah dengan kerusakan barang yang dikirim. Yang cara mengatasinya itu adalah melakukan packaging ekstra. Yang kelima itu ada pencurian. Nah, pencurian ini bisa diatasin dengan berbagai cara gitu. Baik adanya CCTV di gudang dan juga penjagaan keamanan yang ketat di sekitar gudang. Yang terakhir itu ada kecelakaan. Kecelakaan ini buat ngatasinnya itu bisa dengan menggunakan tas pembawa paket yang tebal sehingga paket yang terjatuh masih aman. Oke. Nah, di yang terakhir ini pembahasan kita ada di aspek AMDAL. Di mana aspek AMDAL ini kita berpacu kepada pasal 36 ayat 1 dalam Undang-Undang di Indonesia tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Gitu. Menunjukkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau KL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Nah, untuk AMDAL daripada Cita itu sendiri, kita menggunakan packaging ramah lingkungan, kemudian juga kita menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Seperti itu. Oke, nah kita sudah masuk ke penghujung presentasi kita. Demikian mungkin setelah kita tadi udah banyak berbincang mengenai Citah yang kami telah rancang dan kami telah diskusikan. Harapannya Citah ini bisa menjadi layanan yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia secara luas. Oke, barangkali cukup sekian presentasi dari kami, tapi sebelum menutup presentasi ini, mungkin ada sedikit pantun dulu dari saya ini. Kalau ada sumur di ladang, cakep, airnya segar untuk mandi. Kalau ada waktu panjang, boleh kami presentasi lagi. Ngapain presentasi lagi? Ya udah, ulangin. Kalau ada waktu panjang, boleh kami berjumpa lagi. Barangkali cukup sekian kepada Pak Akwat. Terima kasih telah membimbing kami dalam mata kuliah ini. Kami pun di sini tidak lupa menggunakan budaya lokal. Ini teman-teman boleh kita tunjukkan batik kita. Untuk menunjukkan bahwa Citah ini memang mengusung tema local pride gitu ya. Kita mengusung budaya-budaya Indonesia yang kental gitu ya. Sehingga oke, barangkali cukup sekian. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam aspek presentasi maupun pemaparan maupun secara materi gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.